Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Ya, setelah sekian purnama kita tidak ketemu ya. Puji Tuhan, kita bersyukur di bulan ini di ibadah perdana Eklesia. Kita percaya Tuhan akan terus campur tangan dalam kehidupan kita. Di bulan-bulan selanjutnya kita terus bertemu dalam ibadah Eklesia yang ada. Mari Bapak Ibu, mungkin bisa maju ke depan. Kita isi bangku yang depan yuk, monggo. Kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Puji Tuhan. Ebenezer, terima kasih buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Yesus. Pada saat ini kami ada semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena
Roh Kudus, Engkau Allah yang besar, Engkau Terima kasih. kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang sudah limpahkan dalam hidup kami dari hari lepas hari hingga saat ini. Kalau kami semua dalam keadaan sehat, semua anugerah Tuhan Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kami, dan untuk selanjutnya seterusnya Tuhan tetap menolong kami Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah eklesia pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan, setelah sekian waktu Tuhan kami Tuhan tidak ada ibadah pertemuan eklesia, tapi saat ini bersyukur Tuhan kami dapat kembali memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah eklesia ini, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami melakukan itu semua Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Roh-Mu bekerja tengah-tengah ibadah kami Tuhan, menjamah, memenuhi, mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau pada ada kuasa kegelapan menjauh mengganggu ibadah kami menyatukan hati kami tengging di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Immanuel ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, bersyukur kepada Tuhan, dan kami akan mulaikan ibadah eklesia saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Allah kita begitu luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Berdendang untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri semua ya. Haleluya. Berdendang untuk Tuhan, mari bernyanyi puji Tuhan, mari bernari bagi Raja. Hanya Yesus yang kita cinta, hanya Yesus yang kita sayang, hanya Yesus yang bikin senang. Sekali berdendang untuk Tuhan. Berdendang untuk Tuhan, mari bernyanyi puji Tuhan, mari menari bagi Raja. Hanya Yesus yang kita cinta, hanya Yesus yang kita sayang, hanya Yesus yang bikin senang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji nama
Allah kita ajaib, Allah kita luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan ya malam hari ini untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Allah sumber kuatku, haleluya. Kita memberi persembahan 2 kali seperti biasa. Sebentar kebenaran firman Tuhan akan kami terima. Tetap terus rindu hubungan dengan Tuhan. Biarlah kasih kemurahan-Mu, penyertaan tetap ada di tengah-tengah ibadah kami. Urapi berkati hamba-Mu yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati
datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau. Kerinduan kami, hati kami Tuhan. Haleluya. Bagaikan yang gersang menanti datangnya hujan. Amin. Begitupun jiwaku, pribadi mengenal hati kami Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi Tuhan, Engkau adalah pribadi yang mengenal hati kami. Bahkan tiada Tuhan sesuatu apapun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kedalaman hati kami, isi hati kami Tuhan tahu. Tuhan, bawa kami Tuhan untuk selalu dekat dan dekat padamu. Haleluya, indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya.
kasih ya Tuhan. Ini adalah kerinduan kami. Kami rindu sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami dekat dengan Tuhan. Kami boleh bersyukur kalau hari ini kami boleh mengawali ibadah eklesia di tahun ini. Sungguh-sungguh kemurahan-Mu yang luar biasa kami rasakan. Betapa kami rindu bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami. Kalau sore hari ini Kau memberi kami kesempatan, kami sudah memuji nama Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Tuhan, buka mata rohani kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi setiap hati dan pikiran kami. Sehingga setiap firman yang kami dengar termeterai dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi setiap hati kami, dan biarlah kebenaran firman-Mu akan menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, sehingga benih itu boleh tumbuh berbuah, dan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sore hari ini, kami siap membaca mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali ya keluarga Eklesia untuk perdana ini ya. Perdana ya, lalu-lalu belum sempat, ternyata Tuhan beri kesempatan sekarang. Nah, di kesempatan yang pertama Bapak Ibu Saudara, masih ada waktu, walaupun kita 1 jam kita maksimalkan waktu yang ada. Saya kasih kesempatan 1 keluarga untuk bisa bersaksi, menceritakan kasih Tuhan. Kalau nggak ada, nggak mungkin Bapak Ibu ya. PPKM 9 minggu itu di jalan 9 minggu pasti ada pertolongan Tuhan. 1 keluarga saya kasih kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Bisa langsung disambar oleh Ibu Dimus. Mari Ibu. Puji nama Tuhan, Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan rumah tangga saya. Saya tidak bisa untuk membendung rasa kesaksian saya ini untuk Pak Dimus. Saya merasa Tuhan itu wow, luar biasa, sudah tidak bisa saya hitung cinta kasih Tuhan. Saat PPKM ini sangat susah sekali untuk masuk ke luar negeri. Sangat susah sekali, tapi Tuhan itu punya rencana lain. Waktu mau ke Afrika Tuhan atur segala rupa sehingga dia bisa berangkat ke Afrika. Dalam waktu yang sangat singkat sekali, karena apa? Saat di Afrika sakit. Saya bilang sama Pak Gembala, Pak Gem, papanya Victor sakit. Ya sudah dipulang aja, kalau pulang-pulang. Ternyata di belakang itu Tuhan punya rencana lain. Begitu sudah sampai di Indonesia, di Afrika itu pecah. Ada presidennya itu dikudeta. Jadi di sama tentara itu sudah nggak boleh diumpetin apa diculik atau bagaimana saya tidak tahu. Jadi kacau sekali dan di tempatnya Pak Dimus kerja. Jadi kapal itu tidak bisa ke darat terus berlabuh di tengah laut. Bagaimana bisa kerja sedangkan dia nggak bisa kerja. Tapi Tuhan punya rencana lain. Terus dia pulang. Sampai rumah saya diam saja, santai saja. Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan punya rencana yang lain. Pak Dimus bilang, sama saya vaksin dulu yang pertama. Bisanya di Jakarta karena di sini nggak ada. Saat itu nggak ada, jadi ke Jakarta. Vaksin kedua bulan November. Tetapi belum sampai vaksin kedua, Tuhan menyediakan pekerjaan yang luar biasa. Harus berangkat dalam waktu 2 hari. Berangkat sekarang. Tapi dipikir, loh saya belum vaksin yang kedua, apa bisa? Ternyata Tuhan atur sampai di tempat dengan selamat dan boleh bekerja kembali. Nah, setelah yang di Afrika itu belum dilepas, masih bisa katanya, masih belum, kontraknya belum habis, jadi izin sakit aja. Ternyata Tuhan luar biasa. Yang di Afrika itu karyawannya semua dipulangkan. Pak Dimus puji Tuhan masih bisa bekerja.
Ini bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tetapi semua karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa bekerja sendiri. Tuhan selalu ada di pihak kita. Pasti Tuhan akan campur tangan selalu. Begitu juga buat eklesia. Tetap semangat melayani Tuhan. Tetap semangat mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah buat keluarga kita. Amin firman Tuhan. Kesaksian pada pagi sore hari ini. Puji Tuhan, ajaib Tuhan Yesus. Amin. Saya yakin kalau saya beri kesempatan lagi pasti ada yang maju. Bulan depan ya. Jadi eklesia bukan 2 minggu sekali, bulan depan. Doakan Blitar sudah menjadi proyek percontohan seluruh Indonesia ya, karena warganya sangat disiplin sehingga penyebaran virus dapat ditekan dan menjadi proyek seluruh Indonesia. Kita hanya bisa berkata semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, mudah-mudahan hilang, cepat lepas masker ya, pengap pakai masker terus ini ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat renungan singkat malam hari ini. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Coba tolong tampilkan ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pemazmur dalam pasal 37, kalau kita membaca satu pasal ini, membandingkan keberhasilan orang fasik dengan orang benar. Banyak sekali ayat-ayatnya. Kalau orang benar itu bagaimana, orang fasik itu bagaimana. Ya, yang orang fasik tanpa mengandalkan Tuhan. Pemazmur tersirat jelas menuliskan mereka bertekun, mereka mempunyai kekayaan, mereka punya kerajinan, tapi caranya beda. Ya, berkat umum Bapak Ibu yang disediakan oleh Tuhan, matahari itu berkat umum. Bukan hanya untuk kita anak-anak Tuhan, tetapi orang yang di luar Tuhan pun juga menikmati matahari. Namanya orang rajin, tidak ada ceritanya tidak berhasil. Pasti berhasil Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang bertekun itu pasti akan menghasilkan. Tetapi dengan kelicikannya dan kejahatannya. Kalau kita baca, coba tampilkan ayat 14. Salah satu kelicikan kejahatan yang dilakukan oleh orang fasik. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Jadi pemazmur di sini membandingkan bagaimana keberhasilan orang fasik dan bagaimana keberhasilan orang benar. Tetapi kalau kita membaca lebih dalam lagi pasal 37, hidup orang fasik memang sepertinya materi diberkati. Tapi kalau kita ambil garis besarnya, yang pasti mereka tidak bisa menjadi berkat secara rohani. Bahkan diri orang fasik pun akan berakhir dalam kebinasaan. Ini yang membedakan. Ayat yang ke-10, coba tampilkan. Ayat yang ke-10. Ada kalimat yang berkata, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Ini yang membedakan. Coba tampilkan ayat 20. Dikatakan demikian. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Jadi firman Tuhan jelas memberi perbedaan Bapak Ibu. Kalau dunia hanya melihat materi yang dikumpulkan, semakin banyak bagi dunia itu semakin sukses. Tetapi di atas kebenaran firman Tuhan ada jelas garis yang membedakan. Orang fasik akan binasa, orang fasik akan lenyap.
Dan tentunya keluarga Eklesia malam ini tidak menginginkan hal yang demikian. Tetapi justru menginginkan berkat dari orang yang benar. Amin. Dan salah satunya berkat orang benar adalah memiliki kehidupannya penuh kelimpahan dalam rumah tangga dan keluarga. Amin. Jadi kita akan melihat malam hari ini, singkat Bapak Ibu Saudara, agar kita menikmati berkat orang benar yang dituliskan oleh Mazmur pasal yang ke-37. Yang pertama, ini yang harus masuk di dalam hidup kita sebagai umat kesayangan Tuhan. Milikilah kehidupan yang benar. Di ayat 25, ayat pokok, ada kalimat seperti ini. Coba tampilkan ayat 25. Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi ada dua kelompok, orang fasik dan orang benar. Kita sudah melihat tadi orang fasik di pendahuluan. Nah, kalau kita mendefinisikan orang benar itu bukan berarti orang itu tidak pernah berbuat dosa. Orang itu tidak pernah berbuat salah. Bukan itu arti orang benar, Bapak Ibu. Orang benar menurut 1 Petrus 18 ayat yang ke-19. Karena kita ini telah ditebus oleh darah yang mahal. Ada mewarisi hidup sia-sia dari nenek moyang kita. Sehingga kita sekarang ditebus oleh darah yang mahal. Darah Yesus Kristus yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Sehingga oleh karena Yesus Kristus, kita yang dahulunya fasik, kita yang dahulunya salah, dibenarkan di hadapan Bapa. Itu arti orang benar, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti Pak Bin tunjuk, pelayanan ya jadi singer. Waduh, saya belum layak saya belum hidup benar. Tidak ada Bapak Ibu. Termasuk saya, tidak ada yang tidak berbuat kesalahan. Tidak ada yang berbuat dosa. Daging kita ini penuh dengan kelemahan. Daging kita lemah. Ingat, roh kita itu sebetulnya penurut. Nurut Bapak Ibu, roh kita itu. Itu sebab roh kita juga harus diberi makan. Kalau roh kita gak pernah diberi makan, hanya daging. Daging aja yang dikasih makan. Yang menang kira-kira mana Bapak Ibu? Daging, pasti sudah. Kalau saya malam ini menyampaikan, mari keluarga Eklesia, kita bersatu hati, besok kita doa puasa untuk kegerakan Kota Blitar. Roh kita pasti hari ini akan menyala-nyala. Ya ini doa puasa. Tapi besok pagi bangun itu pasti bunyi sudah perutnya. Kerutuk. Karena daging lemah Bapak Ibu. Tetapi kalau roh kita kuat, kita bisa mengalahkan daging. Itu sebab jangan selalu membuat roh kita kalah. Begitu roh kita kalah Bapak Ibu, kita akan pasrah. Dan selalu memakai ayat Alkitab. Ya, kita kan masih hidup di dalam daging. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pengampun. Bapak Ibu, pengampunan Tuhan kita nggak bisa permainkan pengampunan Tuhan. Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Kita yang salah, karena pengorbanannya kita dibenarkan di hadapan Bapa. Nah, dalam menjalankan kehidupan orang benar, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah hidup takut akan Tuhan. Coba tampilkan Mazmur 112 ayat yang pertama. Berkata demikian. Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Jadi Alkitab punya standar kebahagiaan yang sejati ketika orang itu hidup takut akan Tuhan. Berkali-kali kita sering mendengarkan pesan firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan.
Itu adalah syarat di mana kita menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Kita bisa menghargai pengorbanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar terkadang perkataan kita, tingkah laku kita, tindakan kita sudah melecehkan pengorbanan Tuhan. Apalagi sekarang ada roh yang namanya egosentris, di mana kita mendahulukan diri sendiri. Saya mau mengajak kepada keluarga Eklesia, mari jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Dia yang memberikan segala-galanya dalam hidup kita, Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu, kalau kita masih terintimidasi dengan hal-hal yang jasmani, kita selalu diperhadapkan oleh setan. Kono lo gak setia, kono gak usah gereja-gerejoan, kono gak usah berdoa. Wes oke, enak uripe. Bapak Ibu, ada satu yang harus kita pegang dalam hidup itu, yang namanya keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus Bapak Ibu pegang. Ketika kita hidup benar, ketika kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu, pola hidup kita itu berubah. Kita menjadi orang yang rajin, orang yang semangat, orang yang bertekun, mempengaruhi hidup kita. Nah, kalau orang udah tekun, rajin, jujur, gak mungkin Bapak Ibu Saudara Tuhan tidak memberkati. Amin. Orang dunia, orang fasik bisa diberkati dengan cara kelicikan, kejahatan, permainan kotor. Mereka bisa dapat berkat jasmani, mereka bisa dapat kekayaan. Tetapi Bapak Ibu, orang fasik akan dilenyapkan. Kita orang benar terima keselamatan. Itu sebab jangan gantikan keselamatan dengan apapun juga. Amin. Jaga keselamatan yang Tuhan beri Bapak Ibu. Ya, melalui hidup kita hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, keluarga yang menjalankan hidup benar di hadapan Tuhan, keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan, saya dapat pastikan keluarga ini benar-benar menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Gak percaya Bapak Ibu ya? Amin. Saya hari Minggu sudah katakan, gak tahu Bapak Ibu datang sesi keberapa, saya juga lupa. Mengeluarkan statement ini sesi yang keberapa. Pandemi ini Bapak Ibu, sudah harus kita buka mata lebar-lebar. Tuhan kita akan segera datang. Amin. Tugas kita akan segera selesai. Kita akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saya berdoa seluruh jemaat GPDI Theophilus tidak ada yang tertinggal. Keluarga-keluarga yang ada terangkat, kita ketemu kepada Sang Pencipta. Bapak Ibu, kita sudah mengarah pada akhir zaman. Ya, benar-benar akhir zaman. Seluruh kegenapan firman Tuhan terpenuhi, tergenapi, tidak ada satupun yang terlewatkan. Saya lagi minta hikmat sama Tuhan Bapak Ibu untuk saya berani mengajarkan eskatologi, pelajaran tentang akhir zaman. Ya, saya belum pernah membawa sama sekali tentang akhir zaman kepada jemaat. Tetapi sebagai tugas gembala, saya minta kepada Tuhan hikmat untuk menyampaikan hal ini. Supaya kita bisa mengerti tanda-tanda akhir zaman. Kita benar-benar di ujung dari akhir zaman. Bapak Ibu, tidak lama lagi ada penguasa yang ditulis dalam kitab Wahyu. Antikris akan berkuasa. Yang tidak mempunyai tanda itu tidak bisa beli, tidak bisa jual. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu kalau kepingin hidup ya harus terima tanda itu. Tanda itu nanti ditaruh di dahi, tanda itu taruh di lengan. Ya, garis besarnya seperti itu. Dan itu akan muncul Bapak Ibu. Orang itu bukan orang luar. Orang itu adalah orang di dalam Tuhan. Yang dia murtad lalu menyeret sepertiga bintang di langit. Jadi 1 dari 3 anak Tuhan akan katut Bapak Ibu. Saya berdoa tidak ada yang katut jemaat GPDI Theophilus. Ya, kita tetap bertahan. Tapi Bapak Ibu, ketika
masa itu sudah ada, sudah datang di dalam dunia, anak-anak Tuhan yang hidup benar dan takut akan Tuhan akan tersingkir, tidak masuk dalam masa aniaya. Itu tandanya Bapak Ibu. Nah, zaman sekarang itu mengarah ke sana. Tidak lama lagi Tuhan kita segera datang. Saya mau mengajak keluarga eklesia, hiduplah benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Saya dapat menjamin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, keluarga kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, otomatis kita bisa memberi dampak bagi banyak orang. Ketika keluarga kita mempunyai dampak bagi orang lain, itu artinya kita sedang menjalankan amanat agung. Menjadi saksi, kita sedang menyaksikan keluarga saya dipelihara oleh Tuhan. Keluarga saya memiliki sumber berkat yang luar biasa, namanya Yesus Kristus. Kita sedang menjalankan amanat agung. Nah, keluarga yang diberkati, saya mau mengajak, nikmati berkat Tuhan itu bersama dengan keluarga. Bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Nikmati berkat Tuhan. Amin. Begitu Tuhan datang, satu keluarga masuk surga. Enak kan hidup ini? Enak gak Bapak Ibu? Enak. Itulah kebahagiaan di dalam Tuhan. Itu sebab saya mau mengajak malam hari ini lewat renungan singkat. Hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan mencakup 3 hal Bapak Ibu. Kehidupan kita yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu jangan minta Tuhan mendekatlah kepada saya. Nggak ada ceritanya Bapak Ibu. Kita yang harus bergerak, kita yang aktif. Tuhan loh sudah memberi segala-galanya. Masa masih kita suruh perintah-perintah lagi. Mendekatlah Tuhan. Kemaruk Bapak Ibu kita. Dia sudah berikan segalanya. Bagian kita saat ini. Bagian Tuhan. Tuhan sudah selesaikan. Telestai. Sudah selesai. Bagian Tuhan diberikan segalanya untuk kita. Hari ini tugas kita, bagian kita Bapak Ibu. Kita yang bergerak mendekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Siapa yang aktif? Kita. Jangan nuntut Tuhan terus. Saya baru baca statement di Instagram. Luar biasa, mengatakan seperti ini. Tuhan punya tanggung jawab mengasihi kita. Itu sebab dia memberikan segalanya untuk kita. Loh, kalau Tuhan punya tanggung jawab sama kita berarti kita bosnya ya. Betul gak ya? Waduh, saya bilang kok ada aja ya orang menuliskan seperti itu. Bapak Ibu kalau mau baca minta hikmat sama Tuhan ya Bapak Ibu. Jangan dibaca, bagus langsung di-share gitu ya. Saya pernah menegur pemuda Bapak Ibu. Dia menuliskan di Instagram, langsung di-share. Ampuni kami Tuhan, bila kami tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita itu sudah diampuni. Memang pengampunan tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi Alkitab tidak bisa berkata gitu. Ampuni maka engkau akan diampuni. Bapak Ibu, hal pengampunan kalau kita tidak bisa mengampuni, jangan berharap korban Yesus berlaku di dalam hidup kita. Ampuni maka engkau akan diampuni. Kita ini punya hutang yang gak bisa kita bayar. Yesus yang bayar, Yesus yang lunaskan hutang kita. Misal contoh Bapak Ibu, ini agak melenceng sedikit dari apa yang saya khotbahkan. Saya itu punya utang, gak terbayar Bapak Ibu. Berapa utangnya? Sebut aja 500 triliun gitu ya. Gak mungkin kebayar. Kerja apa saya dapat 500 triliun. Pak Bin datang, bilang ini, nih tak lunasi ya. Saya pasti akan terima kasih. Makasih ya Mas Bin, terima kasih hutangku dilunasi. Begitu hutang itu lunas, saya mulai ngelirik, aku utang nang sapa meneh ya. Kira-kira gitu. Kurang ajar Bapak Ibu kalau kayak gitu. Tapi tanpa sadar, sikap kita sama Tuhan seperti itu loh. Makanya pengampunan Tuhan itu segalanya di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hanya engkau, dia yang mengerti
meliputi seluruh kehidupan kita. Takut akan Tuhan mencakup hidup kita dekat senantiasa kepada Tuhan. Menjauhkan diri dan membenci dosa. Karena dosa itu punya magnet, Bapak Ibu. Magnet itu sifatnya menarik. Ya, menarik kita. Itu sebab jangan main-main dengan dosa. Punya magnet. Si Lot dalam Alkitab menulis awalnya dia tinggal dekat Sodom. Di kota Sodom itu kejahatan luar biasa semuanya terjadi di sana. Ya. Wah, semuanya ada kejahatan. Alkitab menulis tinggal dekat Sodom, lama-lama Alkitab nulis dia tinggal di Sodom, di dalam Sodom. Lama-lama Alkitab menulis dia menjadi pemimpin di Sodom karena Lot duduk di pintu gerbang. Orang yang boleh duduk di pintu gerbang itu petinggi. Pemerintah untuk membicarakan hal-hal pemerintahan, pembicaranya di dekat pintu. Masuk malah hidup di dalamnya. Jadi dosa itu punya magnet. Yang ketiga, hidup takut akan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dan mempraktekkan firman itu sehari-hari. Loh, kok simple? Bapak Ibu coba baca dalam Alkitab, perintah Tuhan mana sih yang susah? Kalaupun ada yang susah, diri kita yang membuat susah. Alkitab. Setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, sebetulnya kita bisa melakukan. Tergantung kita mau atau tidak. Kalau roh kita sudah bilang, wah susah, susah beneran Bapak. Firman Tuhan susah beneran. Tetapi kalau kita menang, roh kita selalu menang atas daging ini, Bapak Ibu, kita akan selalu bisa menjalankan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menikmati orang benar, firman Tuhan, ayat pokok kita mengatakan, sampai masa tua, kita tidak pernah akan meminta-minta. Ya, generasi kita menjadi generasi juga yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau menekankan malam hari ini. Kebahagiaan yang sejati kita dapatkan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan, agar kita bisa dapat berdiri di atas kebenaran dan kita akan menikmati berkat dalam keluarga. Mari pemain musik bisa maju ke depan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur bahwa kebenaran firman Tuhan kembali menegaskan kita sebagai keluarga eklesia untuk kita hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena setiap apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tidak ada yang tersembunyi dalam hidup kita. Seluruh isi hati kita Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Sekali lagi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Hatiku Kau tahu.
nyata kebaikan-Mu bagi kami, keluarga-keluarga muda eklesia. Di ibadah perdana kami setelah sekian lama kami tidak dapat berkumpul bersama-sama. Kembali Engkau mengingatkan kami sebagai keluarga-keluarga muda untuk kami tetap hidup dalam kebenaran. Karena kami tahu Tuhan ada jaminan yang Engkau nyatakan kepada setiap orang-orang yang hidup benar. Orang benar, orang yang menjauhi kejahatan. Orang benar adalah orang yang melakukan setiap firman-Mu. Dan mampukan kami setiap keluarga-keluarga muda untuk kami dalam hidup kami sebagai suami, sebagai istri, bahkan bertanggung jawab kepada anak-anak untuk kami mempraktekkan hidup yang benar kepada setiap anak-anak kami ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus Engkau pakai Bapak Gembala kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebagai gembala jemaat yang Engkau percayakan mengemban tugas yang luar biasa di tempat ini. Doa kami hikmat, kekuatan, urapan Roh Kudus Engkau terus nyatakan kepada Bapak Gembala kami. Bersama dengan Ibu Gembala, anak-anak yang ada dapat membawa jiwa-jiwa di tempat ini. Anak-anak Tuhan di tempat ini untuk lebih hari, lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami keluarga-keluarga muda yang ada, yang sudah hadir, Engkau akan memberkati setiap kehidupan kami. Bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir di malam hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Allah terus menyertai mereka. Bahkan mungkin ada di antara anggota keluarga, anak-anak Tuhan yang hadir di malam hari ini, yang berpergian, yang bekerja di luar kota, di luar negeri, dimanapun. Biarlah kasih-Mu terus menyertai mereka. Dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, diberkati oleh Engkau. Sebagaimana Engkau melingkupi kami, lingkupilah setiap anak-anak Tuhan. Mungkin itu suami mereka, istri mereka, ataupun anak-anak mereka yang tidak bersama-sama dengan mereka. Dilindungi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pertemukan kami dalam ibadah yang akan datang di bulan depan. Bahkan Tuhan, setiap keluarga muda yang belum bergabung, mereka boleh bersama-sama untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Sebagaimana Engkau telah menyertai kami tiba dengan selamat. Bila ketika kami pulang dari tempat ini, pemeliharaan-Mu terus berlaku dalam hidup kami. Dan sebelumnya kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami terima berkat daripada Engkau. Pulanglah, terimalah berkat-berkat anugerah rahmat yang limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan dari Allah Roh Kudus terus menyertai setiap kehidupan kita. Mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dan mengakhiri ibadah di malam hari ini. Alaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.